Ya, baik. Selamat sore bagi adik-adik yang ada di sini, pemirsa di rumah, di kantor maupun di kafe, teman-teman semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhir-akhir ini sangat viral ya, berita tentang oplosan bahan bakar. Kemudian banyak orang menanyakan, apa sih oplosan itu? Apa bedanya dengan mencampur? Apa bedanya juga dengan blending? Karena biasanya kalau orang membuat bahan bakar itu yang dipakai istilahnya blending. Secara bahasa sebetulnya artinya sama-sama mencampur. Mencampurkan dua zat atau lebih untuk membuat suatu zat lain yang mempunyai spesifikasi tertentu. Oke, mari kita lihat. Next, Mas. Oke, jadi minyak bumi yang mempunyai spesifikasi khusus tentu yang cocok dengan proses yang ada di kilang. Ya, karena kilang itu didesain untuk mengolah minyak bumi dengan spesifikasi tertentu. Dari zaman dulu itu kita sudah menghasilkan minyak bumi. Minyak bumi kita sulfurnya rendah. Jadi kalau dijual di harga pasaran internasional, harganya tinggi. Karena itulah kebijakan dari dulu, dari zaman Pak Karno dulu, minyak bumi kita itu diekspor. Dan waktu itu volume yang diekspor lebih banyak dibandingkan dengan yang diimpor. Karena harganya mahal, kemudian kita beli minyak bumi yang kualitasnya lebih rendah untuk diolah di kilang kita. Jadi kilang kita itu lebih cocok untuk minyak bumi dari Timur Tengah, bukan minyak bumi yang dihasilkan dari Indonesia saja. Indonesia, ya maaf. Nah, di kilang itu apa yang dilakukan? Pertama adalah proses destilasi, yaitu mendidihkan minyak bumi tadi pada temperatur tertentu. Tentu yang pertama keluar adalah gas, metana, kemudian LPG gitu ya. Kemudian berikutnya yang keluar adalah nafta, jadi bukan bensin, bukan pertalite, bukan pertamak atau pertamak turbo, bukan, tapi nafta. Kalau prosesnya adalah destilasi tadi, nafta yang dihasilkan namanya low octane mogas komponen. Oktannya antara 80 sampai dengan 90. Apa itu oktan? Oktan adalah ketahanan dari bahan bakar untuk tidak berdetonasi. Detonasi itu yang menimbulkan suara ngelitik, kemudian bisa menghilangkan daya yang dibangkitkan, dan tentu punya potensi merusakkan mesin. Misalnya pistonnya bolong, kemudian connecting rod yang bengkok, kalaupun patah nanti nembus ke blok mesin, dan sebagainya. Ya, nah, karena adanya RON ini, maka kemudian orang membuat mesin juga yang sesuai dengan RON yang akan dipakai. Jadi kalau misalnya RON-nya cuma 90 atau RON-nya cuma 88 waktu itu ketika ada premium, maka mesinnya yang digunakan adalah yang kompresinya antara atau di bawah 9. Kemudian muncul Pertalite yang RON-nya 90, maka itu cocok untuk kendaraan yang kompresinya adalah antara 9 dan 10. Ya. Nah, kemudian kalau kilang ini punya proses hydrocracking, maka kilang ini akan bisa menghasilkan low octane mogas komponen dengan RON antara 90 sampai 95. Jadi misalkan Pertamax yang 92 bisa dibuat di sini, tapi biasanya tidak single. Dia pasti akan mencampur, kenapa? Karena dalam spesifikasi migas itu tidak hanya RON, tapi ada parameter lain seperti massa jenis, seperti viskositas, seperti kadar sulfur, dan sebagainya. Yang semua itu harus cocok, karena masing-masing parameter yang ada di spek migas itu akan berpengaruh terhadap kinerja mesin. Kalau kemudian kilangnya mempunyai reforming, maka dia bisa menghasilkan namanya sekarang high octane mogas komponen atau HOMC. Punya oktan antara 95 sampai dengan 105. Demikian juga kalau punya isomerisasi, maka nafta yang dihasilkan bisa 105 sampai 115. Tapi tidak semua kilang di kita mempunyai proses itu. Kemudian ada proses khusus di mana bisa menaikkan lagi oktannya antara 115 sampai 120. Jadi misalkan kita akan membuat bahan bakar Pertamax seperti yang diributkan sekarang ini, ya. Maka itu adalah akan dilakukan blending, misalnya antara RON 90 dengan RON 95 dengan perbandingan tertentu. Taruhlah misalnya
60 banding 40 sehingga ketemulah RON 92. Jadi proses oplos, proses campur, proses bending di kilang itu di seluruh dunia, di semua produsen bahan bakar itu dilakukan. Ya. Nah, kemudian dari kilang dihasilkanlah bahan bakar yang sudah sesuai dengan spesifikasi migas tadi. Kalau itu dari kilang Pertamina Internasional, maka dibeli oleh Patraniaga. Oleh Patraniaga, bahan bakar yang sudah spek tadi, kalau itu adalah RON 90 atau Pertalite akan diberikan warna. Ya, supaya apa? Supaya konsumen mudah mengontrol bahwa ketika dia membeli, dia mendapatkan bahan bakar sesuai yang dikehendaki. Contoh misalnya, kalau adik-adik di sini membeli Pertamax, yang dispensernya warna biru, tapi yang keluar adalah hijau, apakah kita mau terima? Tentu enggak ya, karena kita merasa, loh ini kok saya dikasihnya Pertalite, yang harusnya warnanya biru, kenapa saya dikasih yang warna hijau? Tentu kita enggak mau. Dengan begitu, konsumen bisa mengontrol bahwa dia bisa mendapatkan bahan bakar sesuai yang diinginkan. Ya, demikian juga untuk mengontrol SPBU. Kalau ada SPBU yang menjual bahan bakar dengan warna hijau tapi keluar dari dispenser warna biru, artinya SPBU ini nakal. Dia menjual bahan bakar yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia jual. Baik. Nah, kemudian kalau dia bensin RON 92 atau Pertamax, selain diberi warna biru, ada lagi tambahannya, yaitu aditif paket deterjen. Demikian juga di Pertamax Turbo. Maka dia diberikan warna merah, dan aditif juga paket deterjen. Dan itu dilakukan di terminal bahan bakar minyak. Nah, apakah kita tidak boleh melakukan blending atau mencampur di terminal bahan bakar minyak? Boleh. Contohnya apa? B40 atau yang kita kenal dengan solar subsidi. Maka B0 atau solar 48 dicampurkan dengan 40% biodiesel, dilakukannya di terminal bahan bakar. Karena biodieselnya disuplai dari pihak luar. Next, Mas. Nah, ini adalah contoh penggunaan aditif deterjen. Paket aditif deterjen ini punya fungsi seperti yang kita lihat di sini, menjaga katup isap supaya tetap bersih, menjaga injektor tetap bersih, mencegah terjadinya penurunan daya, mencegah terjadinya pemborosan bahan bakar, mencegah peningkatan emisi gas buang, dan menjamin bahwa mesin itu aman untuk dioperasikan. Kalau kita tidak menggunakan paket deterjen, maka yang terlihat adalah di sini. Jadi katupnya akan banyak kerak seperti ini. Kalau ini kebetulan adalah katup kondisi baru, yang gambar yang ketiga adalah kondisi katup dengan aditif, keraknya tipis saja, sedangkan yang tanpa aditif adalah seperti yang gambar yang paling kanan. Ya, fungsinya ada di mana? Di sini. Jadi katup itu adalah tempat di mana dia akan membuka atau menutup campuran bahan bakar yang akan masuk ke ruang bakar. Seandainya banyak kerak seperti ini, maka campuran bahan bakar dan udara akan terganggu untuk masuk tertahan. Sehingga akibatnya dayanya berkurang. Jadi kalau misalkan benar dugaan bahwa Pertalite yang RON 90 itu dicampur dengan Pertamax ya RON 92. Kalau 50-50 menjadi RON 91. Maka mestinya yang terjadi adalah masyarakat bisa merasakan bahwa tarikan kendaraannya menjadi berat. Konsumsi bahan bakarnya boros. Ya, pasti itu akan bisa dirasakan. Yang tadinya mungkin membeli bahan bakar full tank bisa seminggu, kok sekarang cuma 5-6 hari ya, gitu. Enggak seperti biasanya. Next, Mas. Bagaimana kalau misalnya oplosan itu dilakukan atau pencampuran seperti yang dituduhkan Kejaksaan Agung itu dilakukan oleh Pertamina? Maka yang terjadi seperti ini. Jadi, karena di dalam Pertamax itu ada aditif deterjen, di Pertalite tidak ada. Maka kalau dosisnya kurang, yang terjadi akan seperti ini. Jadi titik yang pertama yang paling kiri adalah ketika dia tidak menggunakan aditif. Ketika kemudian aditifnya ditambah sekitar mungkin 55, maka bukan turun, tapi malah naik. Ya, kalau kita tambahin lagi menjadi sekitar 130, mungkin dia akan turun seperti garis kuning. Kemudian ditambahi lagi menjadi sekitar 180, akan ke titik yang ketiga, yang biru. Kemudian yang terakhir akan menjadi yang paling kanan. Jadi kalau kita lihat di sini, tanpa aditif keraknya cukup banyak,
Dengan aditif tapi kurang dosisnya, keraknya tambah banyak. Dengan aditif yang dinaikkan dosisnya, keraknya mulai sedikit. Dengan aditif yang optimum, keraknya makin sedikit. Jadi seandainya itu terjadi, berarti antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, mestinya banyak masyarakat yang mengeluhkan, kok kendaraan saya sekarang menjadi tidak enak. Tapi apakah kita dengar berita tentang itu? Next, Mas. Oke, bagaimana dengan pewarna tadi? Jadi bahan dasarnya dari bahan bakar itu adalah warnanya kuning bening. Tapi tidak selalu kuning muda. Karena tergantung dari crude oilnya, tergantung dari minyak buminya. Kadang kita dapat kuning muda, kadang kita dapat kuning tua. Pewarnanya antara Pertalite dan Pertamax sama-sama warna biru. Kenapa? Karena kalau ingin mendapatkan hijau, kuning harus dicampur dengan biru. Jadi seandainya warnanya kuning muda, pewarnanya biru, maka kita akan dapat hijau kebiruan atau biru muda. Kemudian kalau kebetulan bahan dasarnya adalah berwarna kuning tua, dicampur dengan pewarna biru, maka kita akan dapat warna hijau. Ketika warnanya adalah menjadi biru muda, kemudian viral di video bahwa ada orang mengisi 2 botol kaca, diisi 1 Pertalite, diisi 1 Pertamax. Ya. Lalu yang didapat adalah, ini kok warnanya sama? Nah itu adalah karena bahan dasarnya bisa jadi asalnya warnanya berbeda-beda, tergantung dari crude oil yang diproses. Ya. Nah, jadi mestinya kalau selama 5 tahun itu terjadi pengoplosan, maka masyarakat sebagian pasti akan mengenali warnanya. Ya, biru muda ketemu sama biru tua, pasti akan cenderung biru memang. Tapi kinerja dari kendaraannya pasti akan terasa. Jadi di sini bisa dilihat bahwa warna adalah sebagai penanda jenis bahan bakar tertentu. Sebagai alat kontrol bagi konsumen untuk kepastian mendapatkan bahan bakar sesuai dengan yang dia kehendaki. Demikian juga sebagai alat kontrol agar SPBU memang menjual bahan bakar sesuai dengan warna dispensernya. Tapi ingat bahwa warna tidak mempengaruhi atau mengubah spesifikasi bahan bakar. Ya. Jadi kalau selama ini diributkan masalah oplos mengoplos, ada yang bilang antara RON 88 dengan RON 92, jadinya RON 90. Terus dijual dengan sebagai Pertamax RON 92. Ada yang mengatakan bahwa RON 90 dioplos dengan RON 92 sehingga menjadi RON 91. Pasti yang terjadi adalah tadi, depositnya akan makin banyak, ya kinerja kendaraannya akan terganggu, sehingga pasti konsumen akan merasakan itu. Dan zaman sekarang, apa-apa itu gampang viral, pasti viral. Ya, contoh misalnya kasus ketika akhir tahun lalu, beberapa kendaraan tiba-tiba mengalami pengurangan daya yang fantastis, sehingga hanya bisa jalan dengan gigi 1 dan pelan. Ya, lalu pasti masyarakat akan menuding ini bahan bakarnya ini pasti nggak benar. Padahal sebetulnya yang menyumbat filter itu bukan kotoran bahan bakar. Itu adalah lapisan anti karat yang ada di tangki yang larut. Ya, contoh lain adalah misalnya ketika di Bekasi terjadi ada SPBU yang menjual Pertalite dan ditambahkan warna biru. Sehingga warnanya menjadi biru. Itu sebentar saja ketahuan, ya, atas pengaduan masyarakat. Demikian juga ketika ada sopir truk tangki yang nakal. Dia mengambil sebagian bahan bakar yang diangkut pada truk tangkinya, lalu supaya transaksi di SPBU-nya tetap volumenya sama dia diisi dengan air. SPBU-nya nggak tahu kalau bahan bakarnya tercampur air, ya diterima saja. Tapi begitu ada konsumen mengisi di situ dan keluar dari SPBU, kendaraannya mogok. Lalu orang pasti tudingannya bahan bakarnya ini nggak benar, gitu ya. Kemudian diselidiki ternyata memang ada air di dalam tangki bensinnya. Tapi SPBU yang juga menjadi korban tadi mau melayani masyarakat untuk menguras tangkinya, mengisi dengan bahan bakar yang tidak terkontaminasi dengan air. Jadi rasanya 5 tahun kejadiannya terpotong dengan COVID 2 tahun ya. Kok sampai tidak ada berita apapun? Benar enggak?
Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ilona.